Tahukah Anda, Rasulullah pernah diboikot oleh istri-istrinya. Subhanallah. Marahkah Rasulullah? Bagaimana cara Rasulullah menyikapinya? Berikut adalah kajian dari Ustadz Firanda Andirja. Terima kasih. Kadang-kadang istrinya memboikot Nabi SAW. Dalam hadis Bukhari dan Muslim, Umar bin Khattab berkata, "Kunna ma'syara Quraisyin taglibun nisa'a." Kami orang-orang Quraisy, kami mendominasi istri-istri kami. Ini kebiasaan orang Quraisy. Falamma qadimna, tatkala kami datang kota Madinah, kami bertemu dengan orang-orang Ansar. Idahum qaumun taglibuhum nisa'uhum. Ternyata kaum Ansar sebaliknya. Istri-istri mereka mendominasi mereka. Jadi dua kaum Muhajirin, mereka biasa mendominasi istri. Kaum Ansar sebaliknya, sering didominasi oleh apa? Istri. Jadi antum jangan sedih kalau didominasi istri. Antum mirip kaum Ansar. Fasahibat fatafiqa nisa'una ya'khudna min adabi nisa'il ansar. Mulailah istri-istri kami belajar dari istri-istri kaum Ansar. Gimana cara mendominasi apa? Fasihtu alam ra'ati faraja'atni. Suatu hari aku angkat suara di hadapan istriku. Umar Muhajirin atau Ansar? Quraisy, Umar Quraisy. Dan kebiasaan Quraisy mendominasi apa? Istri. Kata Umar, suatu hari aku angkat suara di hadapan istriku, faraja'atni, tiba-tiba dia membantah. Membantah. Ini bukan kebiasaan wanita Quraisy. Maka Umar kaget. Fa'angkartu anturaji'ani. Maka saya pun mengingkarinya. Kok membantah? Kok membalas, menjawab? Bukan bantah, apa? Menjawab. Biasanya Umar kalau angkat suara, istrinya diam. Ini kali ini apa? Menjawab. Faqalat, walima tunkiru an uraji'aki. Kenapa kau menyalahkan aku, mengingkariku, membalas ucapanmu, wahai Umar? Fa wallahi inna azwajan Nabi sallallahu alaihi wasallam la yuraji'nahu. Sungguh demi Allah, istri-istri Nabi juga begitu sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa inna ihdahunna la tahjuruhu al-yauma hatta al-lail. Bahkan di antara istri Nabi ada yang memboikot Nabi, tidak ngomong sama Nabi dari siang sampai malam. Subhanallah. Fa'afza'ani, maka perkataan itu membuat aku takut. Faqultu khabat man fa'ala minhunna bi'azim. Sungguh siapa istri Nabi yang melakukannya, dia telah rugi dengan kerugian yang besar. Maka akhirnya Umar pun pergi, dia ingin cek, maka dia ketemu putrinya, siapa? Hafsah. Di antara istri Nabi siapa? Hafsah bintu Umar. Maka Umar bertanya, "Atughadibu ihdakunna Rasulullah sallam al-yawma hatta al-lail?" Benarkah Hafsah, salah seorang dari kalian istri Nabi, ada yang marah sama Nabi dari siang sampai malam? Faqalat na'am, iya. Maksudnya luar biasa. Maksudnya saya ceritakan bagaimana terjadi problematika rumah tangga di rumah tangga Nabi. Ada yang memboikot Nabi, ada yang angkat suara. Ya. Tapi Nabi SAW tidak pernah mentak mereka. Rasulullah SAW tidak pernah. Kemudian saya ini Rasul, saya ini kepala negara, saya ini. Saya ini banyak urusan, bikin pusing aja. Enggak ya. Dan ini menakjubkan bagi saya. Bagi kita yang punya istri, ini perkara menakjubkan. Siapa yang bisa sesabar seperti Nabi SAW? Dan dia bukannya, kalau dia mau ceraikan gampang, tinggal jangan ini lain. Kalau kita kan beda. Jadi kita kadang terpaksa mengalah, terpaksa kalah. Nabi kalau tidak mengalah, tinggal cerai, cari istri lain, mudah atau tidak? Mudah. Dan tidak ada yang menyalahkan Nabi, semua akan menyalahkan istrinya. Karena mereka tahu siapa Nabi SAW. Artinya Nabi punya kemampuan untuk mengganti istrinya, untuk mencerai istrinya, itu pun dia tidak lakukan. Kemampuan untuk membentak istrinya, marah istrinya, itu pun dia tidak lakukan. Tidak ada ketergantungan sama istrinya, itu pun dia tidak lakukan. Tidak punya hutang budi sama istrinya, itu pun dia tidak ceraikan istrinya. Semua dia hadapi dengan tenang. Dia tanggalkan, maksudnya egonya, semuanya dia tanggalkan. Dalam bermuamalah dengan apa istrinya, karena dia kasih uzur sama istrinya. Dan dialah Rasulullah SAW yang menyampaikan kepada para sahabat,
dalam hadisnya, fattaqullaha fin nisa, bertakwalah kepada Allah dalam bermuamalah dengan para istri. Dia yang berkata kepada para sahabat, istausu bin nisa'i khairan, hendaknya kalian berbuat baik kepada istri-istri kalian. Fa innal mar'ata khuliqat min dhila, sungguhnya wanita diciptakan dari tulang rusuk, dan tulang rusuk pasti apa? Bengkok. Wa inna awaja syai'in fi dhila a'lahu, dan yang paling bengkok dari tulang rusuk bagian atas. Ada yang mengatakan maksudnya lisannya. Sehingga saya renungkan akan hal ini, subhanallah, ini menakjubkan bagi seorang suami sekelas Rasulullah SAW menghadapi istrinya demikian. Tentunya istri Nabi banyak kemuliaannya. Ini maksudnya ada beberapa kasus seperti itu ya. Suatu kali Rasulullah berkumpul dengan para sahabat di rumah istri beliau Aisyah. Kemudian datanglah pembantu dari istri Rasulullah yang lain membawakan makanan. Aisyah merasa cemburu. Dia memukul tangan pembantu yang membawa makanan tersebut sehingga makanan itu tumpah dan piringnya pecah. Kejadian itu dilihat oleh para sahabat. Marahkah Rasulullah? Apa yang dilakukan Rasulullah terhadap Aisyah? Berikut adalah kajian dari Ustadz Firanda Andirja. Terima kasih. Ketika Nabi sedang menjamu tamu, hadis riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, di rumah Aisyah ada tamu-tamu datang. Tahu-tahu Ummu Salamah, ada yang mengatakan Sofia, Ummu Salamah kirim piring berisi makanan. Mungkin membantu karena tamu banyak perlu makanan dari rumah yang lain. Tapi ini menyalahi kode etik poligami. Aisyah cemburu. Mungkin Ummu Salamah niatnya baik atau Sofia niatnya baik, ngirim makanan. Dibawa oleh pembantu, ketika sampai di rumah Aisyah, Aisyah langsung pukul tangannya, makanan jatuh, piring pecah di hadapan para sahabat. Kalau kita di posisi itu mungkin kita marah. Kita bilang, depan tamu, memalukan lah, apalah, aib keluarga lah, apalah. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Rasulullah SAW tidak marah sama sekali, bahkan Rasulullah SAW suruh sahabat kasih uzur kepada Aisyah. Kata Rasulullah SAW, Gharat ummukum. Ibunda kalian, Rasulullah pertama ingatkan, Aisyah ini ibunda kalian. Nah kalau kita punya ibu salah, kita kasih uzur enggak? Ya enggak? Namanya ibu. Rasulullah bilang, ummukum, ibunda kalian. Dia salah, kenapa? Gharat, karena cemburu. Jangan pikiran macam-macam. Wanita kalau sudah cemburu, otaknya hilang. Kata orang lelaki kalau syahwatnya berkobar, otaknya hilang. Ada yang mengatakan tidak, telah hilang sepertiga akalnya. Bukan sepertiga, seluruhnya, minus bahkan. Kalau wanita, kalau sudah cemburu, akalnya berkurang. Maka Nabi tidak marah, Nabi kemudian turun, dia pun kumpul makanan, dia ambil piringnya Aisyah, taruh makanan tersebut, kemudian piring yang baru dikirim ke Ummu Salamah atau Sofia untuk ganti piring pecah. Kemudian makanan dihidangkan lagi dan selesai urusan. Tidak memperpanjang apa? Masalah. Kita renungkan ini, subhanallah. Kagum ya, bagaimana Nabi bisa seperti itu karena adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih sudah menonton konten dakwah di channel ini. Jika ada pendapat atau gagasan, silahkan ditulis di kolom komentar di bawah. Terima kasih.